Apa sih aplikasi Dana itu? Aplikasi Dana adalah platform dompet digital yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi dapat dilakukan secara tunai baik online maupun offline. Transaksi lewat aplikasi ini tentunya lebih praktis, cepat, dan aman. Selanjutnya ada pun manfaat aplikasi Dana, yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk pembelian pulsa dan paket data, dapat digunakan untuk pembayaran listrik, untuk pembayaran tagihan air, internet dan TV kabel, dapat digunakan untuk transfer uang, pembayaran belanja di Lazada, Bukalapak, dan e-commerce lainnya, dapat digunakan untuk pembayaran donasi di dompet Duafa dan Dana Dompet, dapat digunakan untuk pembayaran BPJS Kesehatan, nabung emas di Dana mulai dari 0,01 gram, dan pembayaran e-Samsat dan juga pembayaran ruang guru dan lainnya. Selanjutnya ada pun kelebihan dari aplikasi Dana, yaitu bisa digunakan untuk bayar tagihan, beli pulsa ataupun token listrik, bisa digunakan untuk transfer ke sesama Dana, bisa juga transfer ke rekening bank lain. Selanjutnya ada support pembayaran QR kode atau QRIS, dan banyak promo dan cashback serta sistem keamanan yang terjamin. Adapun kekurangan dari aplikasi Dana, yaitu yang pertama hanya sebatas untuk kebutuhan transaksi saja. Yang kedua, maksimum transaksinya hanya dibatasi 20 juta dan tidak memiliki kantor cabang. Transfer gratis juga disediakan hanya untuk 10 kali transaksi saja. Yang terakhir, aplikasi Dana tidak seperti bank digital lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur dari aplikasi Dana. Yang pertama yaitu fitur Quick Response Code. Adapun manfaat dari Quick Response Code ini yaitu proses pembayarannya jadi lebih mudah, cepat, terjaga keamanannya, serta lebih praktis dan juga efisien. Gambar dari fitur Quick Response Code ini dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada fitur channel top up atau top up saldo, di mana para pengguna Dana dapat men-top up saldonya di Alfamart dan juga Indomaret. Selanjutnya gambar dari fitur top up saldo ada di slide. Selanjutnya ada fitur kirim dana atau send dana, di mana dalam fitur ini memungkinkan pengguna Dana untuk mengirim uang ke orang lain. Gambar dari fitur kirim dana atau send dana dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada fitur minta dana atau request dana, di mana dalam fitur ini bisa dilakukan dengan mengirimi tautan untuk transfer dana. Gambar dari fitur minta dana atau request dana ini dapat dilihat pada slide. Baik, selanjutnya ada fitur all service, di mana dalam fitur ini kita bisa membayar tagihan seperti tagihan listrik, air, telepon, asuransi, BPJS, dan juga yang lain-lain. Gambar dari fitur all service ini dapat dilihat pada slide. Fitur yang terakhir yaitu riwayat transaksi dan laporan bulanan, di mana dalam fitur riwayat transaksi ini digunakan untuk melihat transaksi apa saja yang sudah kita lakukan dan melihat status proses transaksi tersebut. Selanjutnya ada laporan bulanan, di mana laporan bulanan ini digunakan untuk melihat berapa banyak transaksi yang sudah kita lakukan dalam periode bulan tersebut. Gambar dari riwayat transaksi dan juga laporan bulanan dapat dilihat pada slide. Baik, selanjutnya cara daftar akun Dana. Untuk membuat akun Dana baru, yang perlu kamu siapkan yaitu nomor HP aktif yang belum pernah didaftarkan pada akun Dana sebelumnya. Nah, jika sudah ada, kamu bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengunduh atau menginstal aplikasi Dana di HP pada App Store atau Play Store. Yang kedua yaitu setelah aplikasi Dana berhasil terpasang, kamu bisa membuka aplikasi Dana dan memasukkan nomor HP yang aktif, lalu klik lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kamu harus memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS ke nomor HP yang kamu daftarkan tadi. Yang keempat yaitu langkah terakhir, kamu akan diarahkan untuk membuat kode PIN, di mana kode ini berfungsi sebagai sandi keamanan saat kamu melakukan login atau transaksi pada aplikasi Dana. Selamat, kamu pun berhasil mendaftar pada akun Dana. Selanjutnya, kamu bisa menikmati beberapa fitur pada akun Dana. Selanjutnya, kesimpulan aplikasi Dana. Yang pertama yaitu
Kegiatan transaksi sudah memiliki alternatif pembayaran lain sebagai pilihan bagi pembeli, yaitu dengan menerapkan alat pembayaran non-tunai e-wallet berbasis digital yang mempermudah serta membuat proses. Yang kedua yaitu transaksi lebih aman dan nyaman. Kegiatan transaksi bisa dilakukan dengan cepat dan instan dengan menerapkan fitur QR Code dan pembayaran secara digital melalui smartphone. Yang ketiga yaitu penggunaan alternatif pembayaran e-wallet dan fitur berbagai detail transaksi cepat antar pedagang dan pembeli, sehingga dapat menambah kenyamanan dan kecepatan dalam bertransaksi. Selanjutnya, saran aplikasi Dana yang pertama yaitu peningkatan pada sistem aplikasi Dana agar saat melakukan pembayaran atau transaksi tidak terjadi error. Yang kedua yaitu penambahan fitur pembayaran ke beberapa e-commerce seperti Shopee, Zalora, Tokopedia, dan yang lainnya. Yang ketiga, penambahan fitur pinjaman pada aplikasi Dana, dan yang terakhir, penambahan limit transaksi di atas 20 juta. Apa sih buku kas itu? Buku kas adalah aplikasi keuangan berbasis mobile yang dapat membantu para pelaku UMKM dalam mencatat hasil penjualan atau pemasukan, serta pengeluaran dan hutang piutang secara digital. Dari hasil pencatatan tersebut, pengguna aplikasi dapat melihat laporan transaksi beserta keuntungan dan kerugian yang dapat diunduh dalam format PDF. Adapun fungsi dan manfaat buku kas. Yang pertama, proses penyusunan laporan yang sangat mudah. Untuk menyusun laporan keuangan dengan buku kas sangat mudah dan efektif, karena dalam buku kas telah tersedia berbagai macam fitur tentang berbagai macam laporan keuangan bagi UMKM. Cara menggunakannya pun hanya tinggal melakukan input data semata pada kolom yang telah tersedia. Yang kedua, mengetahui laju arus kas. Dengan mengetahui laju arus kas, dapat mengurangi berbagai macam persepsi negatif atas aliran dana yang dirasa kehilangan tiba-tiba. Hal ini memang sering terjadi pada semua orang yang lupa untuk beberapa daftar pengeluaran. Adapun fungsi yang ketiga yaitu sebagai pengingat atas hutang piutang. Dalam suatu bisnis, walaupun hanya sebatas UMKM, hutang piutang menjadi hal yang sangat wajar. Hal yang paling efektif untuk mencatat hutang piutang adalah dengan aplikasi buku kas, sebab aplikasi ini jauh lebih efektif daripada mencatat hutang piutang pada buku. Selain itu, resiko hilang atau keselip sangat minim. Yang keempat, mengetahui perkembangan bisnis. Untuk manfaat yang satu ini menjadi manfaat utama dari sebuah buku kas. Sebab dengan inilah dapat mengetahui secara pasti apakah bisnis berkembang dengan baik ataukah malah menurun. Seberapa besar perkembangan dari bisnis tersebut serta seberapa besar tingkat penurunan. Adapun kelebihan dari aplikasi buku kas. Yang pertama, tampilan sederhana untuk membantu bisnis UMKM. Yang kedua, fitur lengkap dan mudah digunakan. Yang ketiga, bisa menggunakan laporan penjualan otomatis. Yang keempat, bisa mencatat transaksi bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan yang kelima, cocok untuk bisnis kecil maupun besar. Adapun kelemahan dari aplikasi buku kas. Yang pertama, sering terjadinya bug pada sistem. Yang kedua, jumlah tagihan yang semakin naik. Yang ketiga, proses pengiriman uang sampai ke akun terlalu lama. Dan yang keempat, kode verifikasi lama dikirim. Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi buku kas ini, yang pertama yaitu fitur pencatat transaksi penjualan dan pembelian. Pencatatan transaksi penjualan dan pembelian yang sering terjadi bisa dicatat sedetail mungkin dalam aplikasi ini. Informasi rinci seperti metode pembayaran yang digunakan, jenis barang yang diterima, ataupun jenis barang yang terjual perlu diinput dalam aplikasi ini. Fitur yang kedua yaitu pencatat dan penghitung hutang serta piutang. Pengguna serasa memiliki buku kredit digital karena informasi hutang serta piutang terangkum melalui fitur ini.
Selain itu, dengan mencantumkan tanggal jatuh tempo, pengguna mendapatkan pemberitahuan melalui aplikasi WhatsApp sehingga risiko telat bayar dapat dihindari. Berikutnya terdapat fitur laporan penjualan. Terdapat 3 laporan yang umum dibutuhkan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan modal yang bisa diunduh sesuai kebutuhan. Catatan pengeluaran juga diterima pengguna yang menjadi ringkasan transaksi pengeluaran mulai dari harian hingga tahunan. Berikutnya yaitu fitur pencatat data pembeli dan supplier. Data pembeli dan supplier bisa diinput dan dirangkum melalui fitur ini. Hal tersebut melengkapi keunggulannya sebagai buku kredit digital karena berisi juga track record debitur dalam pembayaran hutangnya. Berikutnya ada fitur stok barang yang dapat digunakan oleh bisnis yang memerlukan pencatatan barang-barang yang masuk, keluar, dan persediaan barang yang tersisa. Dan yang terakhir ada fitur kartu nama digital. Fitur ini membuat pebisnis bisa memiliki identitas digital yang bisa digunakan untuk promosi via online. Jadi, pengguna tak perlu repot membuat desain untuk promosi. Cara mendaftarkan aplikasi buku kas. Yang pertama, cari aplikasi buku kas dan download di Play Store atau App Store. Yang kedua, masukkan nomor telepon yang aktif yang berada di perangkat Anda. Yang ketiga, Anda dapat memilih mengirimkan kode OTP ke nomor WhatsApp atau SMS. Yang keempat, masukkan kode OTP buku kas yang sudah dikirimkan pada ponsel Anda. Yang kelima, daftarkan akun bisnis atau pribadi Anda, kemudian mengisi data-data yang diperlukan. Yang keenam, akun Anda sudah siap dan dapat digunakan sesuai keinginan Anda. Aplikasi buku kas. Buku kas adalah aplikasi berbasis mobile yang dapat membantu para pelaku UMKM dalam mencatat hasil penjualan ataupun piutang secara digital. Bagi UMKM, buku kas menyediakan aplikasi laporan keuangan gratis yang membantu UMKM untuk mencatat semua transaksi secara detail, memantau arus kas, memonitor performa bisnis, dan merencanakan keuangan usaha agar bisnis dapat berkembang pesat. Saran aplikasi buku kas. Yang pertama, penambahan fitur anti-bug system. Yang kedua, penambahan fitur kode verifikasi lewat email ataupun Facebook.